إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, malam Jumat tanggal 18 bulan Rajab 1441 Hijriah, tanggal 12 Maret 2020. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, sehat walafiat semuanya. Kita berkumpul bersama setelah kita melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Sholat maghrib yang nikmat sekali pada hari ini. Syukron kasir anak Nda Ihzah bisa membawa kami sebagai makmum untuk merasa indah dalam ibadah ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa menerima amal ibadah kita. Jemaah sekalian rahimakumullah. Yang panaskah? Ya mantap. Minum dulu pala, minumlah. Bismillah. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang kita angkat malam hari ini. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya, dalam hadis yang sahih. Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ceritanya Nabi berada di tengah-tengah sahabat. Kemudian Nabi berkata, di sekian banyak sahabat yang mengelilingi Rasul itu, apa kata Nabi? Man asbaha minkum shaiman. Siapa di antara kalian yang dari pagi tadi berpuasa sampai sore? Maka Abu Bakar berkata, qala Abu Bakar radhiyallahu an, ana ya Rasulullah. Saya puasa hari ini. Saya puasa hari ini. Maka Nabi berkata, paman tabi'a minkumul yawma janazatan. Siapa di antara kalian hari ini yang mengantarkan jenazah? Abu Bakar berkata lagi, qala Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, ana ya Rasulullah. Rupanya hari itu juga jenazah ada. Kalau di Madinah tiap waktu jenazahnya, bukan tiap hari. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, kembali subuh lagi. Tiap waktu mengantarkan jenazah. Maka Nabi berkata lagi, paman at'ama minkumul yawma miskinan. Siapa hari ini yang memberi makan orang miskin? Abu Bakar berkata lagi, ana ya Rasulullah. Ulun hari ini memberi makan orang miskin. Qala, maka Nabi berkata, paman ada minkumul yawma maridan.
siapa hari ini yang membesuk saudaranya yang sakit? Ana ya Rasulullah, kata Abu Bakar. Saya wahai Rasul. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi berkata setelah itu, man jitama'ahunna bimra'in illa dakhalal jannah. Siapa yang mengumpulkan 4 macam yang kutanyakan hari ini? Siapa yang puasa? Siapa yang mengikuti jenazah? Siapa yang memberi makan orang miskin? Dan siapa yang membesuk orang sakit? Siapa yang terkumpul dalam ibadahnya hari ini itu dakhalal jannah, dia akan masuk surganya Allah Ta'ala. Jama'a Abu Bakar radhiyallahu anhu a'malu khairan katsira fi yaumi wahid. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengumpulkan amal-amal baik itu dalam satu hari. Dalam satu hari. Ijtima'u hadhil a'mal fi yaumin yadillu ala dawamus sa'adah wa husnul khatimah wa wujubul jannah. Orang yang mampu mengumpulkan amal-amal itu dalam satu hari menunjukkan orang itu mendapatkan keberuntungan yang luar biasa. Kalau amal yang Nabi tanyakan itu dalam satu hari terkumpul, maka yadullu ala dawamis sa'adah, orang itu berada pada keberuntungan yang berkepanjangan. Kemudian wa husnul khatimah, dan orang itu mati akan husnul khatimah. Wa wujubul jannah bidzalik, dia akan Allah masukkan ke surga dengan itu. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan. Jamaah sekalian rahimakumullah. Amal yang pertama puasa. Alhamdulillah hari ini biar ulun kada menyaksikan bukanya di sini, biasanya banyak sekali yang berpuasa pada hari Khamis dan hari Isnin. Yauma tu'adidul a'mal, pada hari aku diangkat amalku, aku akan senang berpuasa. Nabi katakan amal kita itu diangkat 2 kali setiap minggu. Setiap hari Senin dan setiap hari Khamis. Aku senang waktu amalku itu diangkat, aku sedang berpuasa. Ini yang betul-betul puasa sunnah bis sunnah. Puasa sunnah bis sunnah, puasa sunnah dengan sunnah. Karena diperintahkan. Ada yang puasa sunnah tapi bukan dengan sunnah. Karena puasanya kada diperintahkan. Puasanya tidak didasari perintah yang sahih dalam sebuah hadis. Apa? Kebiasaan banyak yang berpuasa pada tanggal 27 Rajab, nanti beberapa hari. Dia menganggap itu suatu sunnah, tapi bukan sunnah. Senin, Kamis, 3 hari setiap bulan, ini sunnah dengan sunnah. Dan apa yang dikerjakan ini para jemaah sekalian akan mengundang datangnya sunnah-sunnah yang lain dalam kehidupan. Satu sunnah yang dikerjakan dengan istiqomah akan mendatangkan sunnah-sunnah yang lain. Sebaliknya, satu bid'ah yang dikerjakan dengan istiqomah akan mengundang lagi bid'ah-bid'ah yang lain. Maka Allah katakan di dalam An-Nisa 115, dia dibiarkan pada pekerjaan itu sejauh-jauhnya. Nuwallihi ma tawalla, kami biarkan dia dalam kesesatan terus-menerus. Jemaah sekalian rahimakumullah. Para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu mengerjakan puasa ini. Bahkan mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi memanggilnya. Ya Rasul, kenapa saya dipanggil? Kata Nabi, aku dengar kamu puasa tiap hari. Iya ya Rasul. Maka Nabi katakan, janganlah kamu puasa tiap hari. Karena apa? Tuhanmu punya hak, dirimu punya hak, keluargamu punya hak. Namun sudah puasa tiap hari, kemudian sholat malamnya tiap malam, ada hak-hak yang tidak ditunaikan. Hak dirinya dan hak keluarganya. Dengan keluarga tidak lagi berhubungan dengan baik.
dirinya, bisa kesehatan menurun dan seterusnya. Maka Nabi melarangnya, jangan puasanya tiap hari. Puasalah kamu 2 kali dalam seminggu. Maksud Nabi 2 kali dalam seminggu, Senin dan Khamis itu. Ya Rasul, tapi saya mampu. Saya mampu lebih daripada itu. Kalau mampu lebih daripada itu, puasalah, tambahlah 3 hari dalam sebulan. 3 hari dalam sebulan. 13, 14, dan 15. Kajian ibu-ibu pagi tadi di Al-Jihad, ada yang bertakun, Ustadz 13, 14, 15 itu tanggal Masehi kah, tanggal Hijriah kah ajarnya? Sidin hanya mengenal, tapi Sidin hendak berpuasa. Hendak berpuasa. Maksud Sidin 13, 14. Kenapa Pak pertanyaan ini jadi ada? Karena mereka belum mengenal pertanggalan Hijriah itu. Apa-apa serba diatur dengan pertanggalan-pertanggalan Masehi, sampai puasa 3 hari sebulan dikiranya 13, 14, 15 Januari. Maka bagus benar sebagai seorang muslim di rumah tempel 2 kalender. Kalender Hijriah untuk ibadah, kalender Masehi gasan mengambil gaji. Kan kalau pensiun tuh tanggal 5 kan ada 5 Rajab dibayar pensiunnya. Adalah setiap pensiun tanggal 5, 5 Rajab, 5 Syaban, tidak. Jadi kedua-duanya perlu. Kedua-duanya perlu. Kalender Hijriah, kalender Masehi, transaksi apapun yang diatur di negeri kita, semua dengan pertanggalan Masehi. Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 9 bulan Desember 2020. Semua diatur dengan pertanggalan Masehi. Apakah itu tidak perlu? Perlu lawan kita. Lain di Saudi, menukar barang pakai kwitansi, semua pertanggalannya pertanggalan Hijriah, tulisannya aja huruf Arab. Ibu-ibu biasanya yang dibawa umroh tuh nang pina banyak berduit lebihan, menukar amasnya. Tapi mbak sampai ke hotel, Ustaz apa bacaannya nih? Huruf Arab sebertaan. Pertanggalannya pertanggalan Hijriah. Saya mampu lebih daripada itu, hai Rasul. Nabi sudah menyuruh 2 hari seminggu, dalam seminggu, 3 hari dalam sebulan. Kalau 2 hari dalam seminggu, sebulan itu 4 minggu, ya. 4 kali 2 berapa sudah? 8 tambah 3, 9, 10, 11, sudah hampir setengah bulan. Tapi saya mampu lebih daripada itu, hai Rasul. Kalau mampu lebih daripada itu, berpuasalah kamu sehari, berbukalah sehari. Bagi jamaah yang mengamalkan puasa Daud, sungguh itu adalah puasa yang terindah. Puasa yang paling bagus. Sehari berpuasa, sehari tidak. Yang penting amal itu ahabbul a'mal ilallahi adwamuha wa in qal. Amal yang paling Allah cintai itu sekalipun sedikit tapi istiqomah, mudawamah, terus menerus. Kada banyak setiap hari baca Al-Qur'annya 5 lembar atau selembar sehari. Tapi tiap hari. Tiap hari. Akhirnya apa? 9 hari dapat 1 juz. Karena 1 juz itu 9 lembar, standar Al-Quran yang dahulu. Kalau 9 hari dapat 1 juz, 30 juz. 3 kali 9 berapa? 270 hari, kada sampai setahun. Yang penting istiqomah. Yang penting mudawamah. Sedekahnya, salat malamnya, dibutuhkan keistiqomahan. Masuk Islam itu mudah, tapi istiqomah dalam Islam itu sangat berat. Belajar Al-Quran itu mudah, istiqomah mengamalkan Al-Quran itu sangat berat. Memperdalam sunnah itu mudah, istiqomah dalam sunnah Nabi itu adalah sesuatu yang sangat berat. Memelihara sesuatu yang sudah ada pada kita. Termasuk puasa yang hari ini, Bapak Ibu puasa. Beruntung Bapak Ibu. Jika kita hadir, jika kita hidup pada zaman Nabi, kita juga angkat tangan.
Siapa yang puasa hari ini dari pagi sampai sore? Kada Abu Bakar aja yang angkat tangan. Radhiyallahu anhu. Saya puasa wahai Rasul. Artinya paling tidak 4 yang Nabi tanya, 1 kita masuk. 1 kita masuk. Karena ganjarannya kada tanggung-tanggung. Majta ma'ahunna, siapa yang mengumpulkan 4 macam itu, maka dia akan Allah masukkan ke surga. Artinya apa? Puasa Senin Kemis amalan masuk surga. Itu yang ingin ulun simpulkan. Puasa sunnah amalan masuk surga, Pak. Puasa sunnah amalan masuk surga. Nabi aja bertanya bukan bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, paman tabi'a minkumul yaumal janazah. Siapa yang hari ini mengikuti janazah, mengantarkan janazah ke kubur. Mengantarkan jenazah ke kubur. Siapa hari ini? Abu Bakar lagi. Ana ya Rasul, hari ini saya mengantarkan jenazah ke kubur. Mungkin sahabat yang lain juga banyak yang mengantar. Tapi keempat-empatnya ini ada pada Abu Bakar As-Siddiq. Dan Abu Bakar yang berkata, karena dia dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengantarkan jenazah ke kubur adalah salah satu yang sangat disunnahkan. Sayang aja hari ini jarak sholatnya dengan kuburannya di wadah kita tuh jauh. Lalu pertimbangannya sekali, 2, 3 kali bertimbang-timbang dahulu. Karena dihitung, apalagi kalau jenazahnya disolatkan habis asar, diantar ke Gambut, bisa kada sampat kajian ulun maghrib biasanya. Nah, ini perhitungannya. Kalau Nabi di zaman Nabi itu berapa jaraknya? 500 meter antara pekuburan Baqi dengan Masjid Nabawi. Sehingga sahabat berbondong-bondong mengikuti jenazah. Rasul sallallahu alaihi wasallam disiapkan kendaraan. Mereka memuliakan Nabi, mereka takut Nabi lelah dalam berjalan. Disiapkan unta ya Rasul naik. Naik ke atas kendaraan. Nabi kada mau naik. Kada mau naik. Setelah selesai menguburkan jenazah, Nabi naik. Nabi naik kendaraan pulangnya. Berangkatnya kada mau naik kendaraan, pulangnya Nabi naik kendaraan. Sahabat bertanya lagi, kenapa berangkatnya kada mau naik wahai Rasul, pulangnya naik? Kata Nabi, bagaimana aku naik di atas kendaraan, ribuan malaikat ikut jalan kaki mengantarkan jenazah ini. Malaikat jalan kaki mengantarkan jenazah, dengan aku naik kendaraan, tidak pantas. Setelah jenazah ini dikuburkan, malaikat kembali kepada tempatnya masing-masing dan aku naik kendaraan. Silahkan. Tapi lamun kita mulai dikeramat ke Gambut Jalan Batis, ya kada bisa. Kada bisa. Sesuai lon medannya, Pak. Sesuai lon keadaannya. Ada beberapa hal yang Nabi larang dalam mengantar jenazah. Jangan berbicara keras dan jangan menyalakan api. Nabi melarang menyalakan api dan berbicara keras pada saat mengantar jenazah. Kayaknya kedua-duanya sering terlanggar. Berbicara keras, ribut apabila menggotong jenazah. Mantar nang parak tanah. Hendak berganti kah ke baratan. Tapi alhamdulillah kalau akhir-akhir ini nyaman aja juga, tenang aja. Cuman nang menyalakan api ini nah. Jenazah di bahu kanan, rokok di tangan kiri cipul-cipulnya. Kada mau menyala rokok tuh pun kada baapi. Tahani dulu bubuhan ahli hisab tuh apabila mengantar jenazah. Membukakan tempat jalan mulai di zaman Rasul. Mulai di zaman Nabi. Abdullah bin Abbas bercerita, aku sering melihat mengantar jenazah tuh Rasul di depan. Abu Bakar di depan, Umar di depan. Dan beliau berkata, buka jalan, jenazah hendak lewat, buka jalan. Hari ini kada kayak itu lagi kita. Serine saling nyaringan. Ngueng. Cuman salahnya sebuting. Jenazahnya sudah kada ada lagi dalam mobilnya. Tetapnya beserine juga. Tepeper-peper bersepeda motor nena. Padahal kada ada lagi jenazahnya. Ini silahkan bunyikan pada saat
jenazah itu akan dibawa. Apa yang kita ambil dari yang kedua ini? Mengantarkan jenazah adalah tambahan 1 qiraat dari mensolatkan jenazah. Mensolatkan jenazah dapat pahala 1 qiraat. Mengantarkannya dapat 1 qiraat lagi. Sehingga Nabi katakan mengantarkan jenazah dan mensolatkan jenazah dan menguburkan jenazah mendapatkan 2 qiraat. Ya Rasul, seapa 2 qiraat itu? Kal jabalaini azimain. Seperti 2 gunung yang besar. Kada ada gunung yang paling besar di Madinah tuh kecuali Gunung Uhud. Tingginya, lebarnya, panjangnya 8,5 kilo panjangnya. Tingginya. Tapi Uhud setinggi itu Rasul naik ke puncaknya bersama Abu Bakar Siddiq, bersama Umar bin Khattab, bersama Utsman bin Affan, 3 sahabat mulia, dan Nabi naik ke Jabal Uhud itu. Ulun jelas kada kawa Pak. Ke Jabal Rumat aja naik, anak gunung rendah aja sudah sengal-sengal bernapas. Nabi naik ke Jabal Uhud. Uhud saling gembiranya dinaiki manusia mulia bergoyang. Ini nang bujur-bujur bergoyang. Kenapa? Mereka merasakan. Menulun bepada naik Jabal Rumat bergoyang, nang lain kan merasa kerampotakannya. Ini merasakan. Uskut ya Uhud, kata Nabi. Diam wahai Uhud, diam. Sesungguhnya di atasmu itu ada seorang Nabi, seorang Siddiq dan 2 syahid. Diam Uhud. Para ulama menyebutkan kenapa Uhud itu bergoyang. Saking gembiranya dinaiki oleh manusia-manusia mulia. Dan menurut beberapa riwayat, Gunung Uhud adalah gunung yang akan ada di surga. Dari pertamanan surga. Pak, maka surga itu jangan dibayangkan kayak kota Banjarmasin, tidak. Wasairi'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegeralah untuk mendapatkan pengampunan Allah dan surga. Apa ujar Allah? Surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Luasnya seluas langit dan bumi surga itu. Maka pada saat Nabi berkata, Inna fil jannati ghurfah yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha. Di surga itu ada kamar yang sangat indah. Nampak dari luar, nampak dari dalam. Yang di luar surga melihat indahnya kamar-kamar surga. Siapa yang di luar surga? Orang dalam neraka tuh mampu memantau kenikmatan-kenikmatan surga sehingga makin tersiksa dia di dalam neraka. Jadi orang neraka itu punya teropong khusus, mampu memantau kenikmatan di surga sehingga pada saat orang surga menikmati makanan yang indah, apa kata orang dalam neraka? Orang dalam surga, bolehkah makanan yang kamu makan itu kamu berikan kepada kami? Sedih Pak. Kata orang surga, makanan ini hanya diperuntukkan untuk kami, bukan untuk kalian. Bukan untuk kalian. Surga luasnya seluas langit dan bumi. Abu Malik Al-Asy'ari berkata, liman ya Rasulullah? Untuk siapa kamar yang indah itu, hai Rasul? Liman atobal kalam, wa ut'imut ta'am, wa bata qa'iman wan nasu ni'am. Bagi orang yang menjaga tutur kata yang baik, berpikir sebelum mengeluarkan pemanderan. Apabila dia berkata, orang hendak lagi ucapannya karena nyaman bana diterima. Menjaga perkataan adalah ranking yang pertama untuk mendapatkan indahnya kamar di surga. Wa ut'imut ta'am, orang yang berbagi, memberi makan fakir miskin. Wa bata qa'iman wan nasu niyam, orang yang bangun malam hari pada saat dia tertidur pulas orang lain.
Ulama berkata, kenapa Nabi menyusun 3 macam nih? Maka menjaga perkataan lebih dulu, hanya orang yang mau berbagi, hanya orang yang sholat malam. Kenapa? Karena apa artinya berbagi, apa artinya sholat malam akan hilang sirna jika dia tidak mampu menjaga ucapan. Dia memberi tapi kasar. Dia membantu tapi ketus. Dia sholat malam asal tapendereja lawan orang lain. Musnah itu semua. Seapa besarnya kamar di surga? Jangan dibayangkan kayak kamar kita 4x5. Itu luas banget. Sudah 4 meter kali 5 tuh kamar kita tuh. Surganya seluas langit dan bumi, kamarnya seluas apa? Wallahu a'lam, ulun kan bisa membayangkan karena kita belum masuk surga. Mudahan kita mendapat kesempatan semua. Jamaah sekalian rahimakumullah. Orang yang membawa jenazah, maka dia akan mendapatkan pahala sebesar 2 gunung Uhud. Nabi bertanya lagi yang ketiga. Paman at'ama minkum al-yawma miskinan. Ini memang pekerjaannya Abu Bakar ini. Radhiyallahu anhu. Siapa hari ini yang berbagi kepada orang-orang miskin? Abu Bakar berkata, ana ya Rasulullah, hari ini ulun berbagi kepada orang miskin. Abu Bakar tuh sahabat Nabi yang lembut hatinya dan senang untuk berbagi. Saya hari ini berbagi kepada orang-orang miskin. Di dalam sebuah diskusi, Allah berfirman, Bismillah. Minta maaf palapian kada ada yang minumnya. Haqqat li mahabbati lil mutahabbina fiyah, lil mutawassilina fiyah, lil mutazawwirina fiyah, lil mutabazilina fiyah, lil mutanasihina fiyah. Betul-betul mendapatkan kasih sayangku, kata Allah, bagi orang yang saling berkasih sayang sesama muslim. Maka kasih sayang di antara kita itu penting. Kasih sayang kita tidak habis di dunia, tapi akan berlanjut ke akhirat. Allah menjanjikan untuk mengumpulkan bersama di surga bagi orang yang saling berkasih sayang dalam kebaikan. Lil mutawassilin, Allah akan mencintai orang yang saling bersilaturahim. Lil mutazawirin, Allah akan mencintai orang yang saling berkunjung. Ini yang sudah mulai pudar. Kada ada lagi kunjung mengunjung, datang mendatangi. Menurang tua kita bahari, kai-kai kita bahari. Maka akrab sidin barang sanak besepupu, hidup saling berkunjung ini. Kalau kita kuitan aja sama-sama di Banjar, uyuh banar hendak berkunjung. Apalagi ada media yang mendekatkan hanya suara, pian sehat aja kama, sehat aja. Sudah ya, selesai ya. Selamat hari raya, malah hari raya bui anjonya. Sama hidupnya di Banjar. Maka hidupkan kembali al-mutazawirin, saling menziarahi, saling berkunjung. Seseorang mengunjungi saudaranya, di tengah jalan dia dicegat oleh seorang laki-laki. Apa laki-laki tadi berkata, mau kemana? Aku ingin mengunjungi saudaraku di kampung sebelah sana. Tujuan kamu berkunjung, apakah karena bisnis, karena usaha, karena pekerjaan, apa sebagainya? Tidak, aku berkunjung semata-mata untuk silaturahim. Lama tidak bertemu dan tidak berjumpa dengan saudaraku. Maka dia bertanya kepada laki-laki yang bertanya tadi, Ikam siapa? Ikam siapa? Aku adalah malaikat yang Allah utus untuk menemani perjalanan kalian sampai ke tujuan. Orang yang bersilaturahim, berkunjung, mendatangi, berbeda kampung atau berbeda tempat, maka dia selama perjalanan itu akan ditemani oleh malaikat. Perjalanan yang bernilai pahala. Pantas kalau Allah mengatakan wa haqqat li mahabbati lil mutazawirin. Nang dikunjungi ini orang hidup. Nah, ini nang tepalingnya wah ini.
Nang didatangi itu dan sanak sepupu nang hidup. Ada wah ini berkunjung ke sana ke sini. Nang didatangi, nah tasarapian aja itu nyampe. Atuh juga benar mendatangi kuburan. Maka apabila dilihatnya pina lain singgahannya. Ada nang sampai panjangnya tuh 15 meter dari kepala ke sana. Lalu mahayal aja, ini orang Bahari, orang Turki, buku di mana orang Turki berkubur? Bongkar jangan ada apa-apa. Jangan kejadian yang kayak di Sungai Lulut kan yang di mana semalam yang dibongkar tuh. Kada ada apa-apa dalamnya. Kada ada apa-apa. Orang hidup yang dikunjung itu. Yang dijamin berpahala. Wa haqqat li mahabbati lil mutabazilin. Dia berhak mendapat kasih sayangku bagi orang yang suka berbagi. Berbagi nih Pak siapapun. Kalau zakat pada orang-orang tertentu, tapi kalau berbagi siapa aja. Pian jangan takutan nang pian bagi itu orang sugih umpat makan juga kada ada masalah. Yang membuka akan di Masjidil Haram tuh orang-orang Taif, petani kurma yang sukses, mereka datang membawa kurmanya ke Makkah. Tajir-tajir di Makkah umpat buka puasa. Ini berbagi, memberi makan itu berbeda dengan fidyah, memberi makan itu berbeda dengan zakat. Wa haqqat li mahabbati lil mutanasihin. Dia berhak mendapat kasih sayangku bagi orang yang saling menasihati. Jangan menunggu kita jadi ustadz bernasihat itu. Siapapun pantas. Dan kita sama jabatan kita. Apa? Penasihat sebertaan. Jabatan kita penasihat. Surat keputusannya surah Al-Asr. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Menasihati kepada kebenaran dan menasihati kepada kesabaran. Paman ada minkum maridan, siapa hari ini yang maelangi saudaranya yang sakit? Maka Abu Bakar lagi, saya ya Rasul. Maka Nabi katakan, majtama'ahunna bi'imri'in illa dakhalal jannah. Jika kalian mengumpulkan 4 macam itu dalam kehidupan, maka kalian akan masuk surga. Nabi yang mengatakan dalam hadis Muslim, hadis yang sahih, apa di antara amalan itu? Puasa, mengantar jenazah, berbagi, memberi makan, dan meelangi orang garing, meelangi orang sakit. Lebih-lebih jika mampu mempraktekkan seperti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an dalam 1 hari keempat-empatnya. Jamaah sekalian, apalagi amalan untuk dimasukkan ke dalam surga. Hadis ini dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Setumatlah, palah. Maaf nah, ulun tiap kajian pasti nambah terus pada waktunya. Tapi asa tanggung apabila kada selesai. Biar ulun hancap. Kana rajulan minal ansor ya ummul qauma fi masjid Quba'in. Ada seorang laki-laki Ansor yang menjadi imam di Masjid Quba, 6 kilo dari kota Madinah. Tapi pakana kullama ibtataha suratu yaqra'u biha lahum fis shalah ma yaqra'u bihi ibtataha bi qul huwallahu ahad. Setiap dia salat pasti ayatnya qul huwallahu ahad pertama. Artinya imamnya ini imam yang salatnya dijaharkan, maghrib umpamanya. Ustaz Ihja, Allahu Akbar. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baru tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ribut sahabat yang lain. Kenapa maka qul huwallah pertama, ayat yang lain disambung? Maka setelah dia melakukan itu, sahabat mulai bisik-bisik, imam kita ini pina aneh.
Faqalu, maka berkata kepadanya, innaka tabtatihu bihadzas surah summa la tadri innaha tajatuzuka hatta taqra'a bil ayatil ukhra. Setiap pian salat itu, pian setiap kali membuka ayatnya dengan surah ini. Maksudnya apa? Qul huwallah. Dan pian tambahi dengan surah yang lain. Maka laki-laki tadi berkata, faqala ma ana bitarikiha. Aku kada mau meninggalkan itu. Aku kada mau meninggalkan itu. In ahbabtum an a'ummakum bidzalika fa'alta. Jika kamu senang, umpati aja. Wa in karihtum taraktum. Jika kalian kada suka, maka silahkan berjamaah dengan imam yang lain. Kayak itu maksudnya. Wa kanu yarawna annahu qad afdaluhum. Sementara sahabat melihat nang imam di Kuba ini afdalnya sahabat, utamanya sahabat, ilmunya, fasihnya. Jadi pakarihu an ya ummahum ghairuh. Maka mereka kada mau memilih imam yang lain. Sekalipun makmumnya bertanya-tanya, setiap ayat pasti qul huwallah. Kemudian tambah ayat yang lain. Ini dalam satu rakaat. Falamma atahu Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbirul khabra. Manakala datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diceritakan dengan cerita itu. Setelah diceritakan di dalam cerita itu, faqala, maka Nabi berkata, ya Fulan, wahai Fulan, ma yamnauka an taf'ala ma ya'muruka bi ashabik. Apa yang menjadikan engkau tidak melakukan apa yang diinginkan oleh sahabatmu? Artinya ada sahabat yang lain itu apabila qul huwallah, kada usah ditambahi dengan yang lain. Tapi apa yang menjadikan kamu itu? Wa ma yahmiluka ala luzumi haji surah kullu rak'atan. Dan apa yang menjadikan kamu senang setiap rakaat membaca qul huwallah? Qala inni ahibbaha. Ya Rasulullah, saya mencintainya. Saya sayang dengan surah qul huwallah. Dalam hadis yang lain, qul huwallah itu adalah lengkap sifat-sifat Allah di dalamnya. Maka Nabi berkata, hubbaka ayyuha adkhalakal jannah. Cintamu kepada surah Al-Ikhlas yang menjadikan kamu dimasukkan ke surga. Itu yang menjadikan kamu dimasukkan ke surga. Tapi Ustaz Ihza, biar aja jangan sudah qul huwallah kemudian ditambah ayat lain, kita bingung pulang kayaknya lah. Nah, tapi yang jelas qul huwallah adalah satu surah yang sangat mulia. Yang sangat mulia. Tadi kajian ibu-ibu di Al-Jihad ada yang maju ke depan dari Plehari, Pak. Ibu-ibu tuh dari Plehari, tiap hari Kamis, tiap hari Selasa di Ar-Rahmah, hari Kamis di Al-Jihad beliau datang. Kemudian beliau bertanya, Ustaz, di lingkungan kami tinggal ada perkumpulan surah Al-Ikhlas. Ujalun apa nang digawe? Berkumpul orang banyak, kemudian dibagi membaca surah Al-Ikhlasnya 100. Terus dihadiahkan kepada tuan rumah yang memberikan makan, kami berkumpul. Ujar ulun, surah Al-Ikhlasnya benar, tapi prakteknya tidak kita temukan di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Al-Ikhlas itu adalah surah yang mulia, maka selayaknya, sepantasnya kita yang mengamalkan surah Al-Ikhlas itu. Di waktu Muawiyah wafat, Nabi takziah, Nabi meelangi jenazah Muawiyah. Nabi kaget, sekian ribu malaikat mengelilingi jenazahnya dan mendoakan Muawiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dikenal apa yang terbiasa dilaksanakan oleh Muawiyah Al-Muzani. Dia adalah senang mengamalkan setiap hari, setiap kesempatan untuk membaca Qul huwallahu ahad sampai akhir. Surah yang barataan hafal. Dan membacanya kada perlu khusus. Di meja bekerja, di jalan, sedang menyetir sepeda motor, baca aja. Sedang di mobil, baca. Perbanyak Qul huwallah menghantarkan kita untuk dimasukkan Allah
ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.